to that. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Red. So, persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film ini dimulai di sebuah rumah di suatu tempat di Cleveland, tempat di mana seorang pria bernama Frank Moses tinggal. Frank adalah seorang mantan agen CIA operasi hitam yang tinggal sendirian dan selalu kesepian. Setiap bulan ia merobek cek pensiunnya dan melaporkannya ke General Service Administration. Nampak, ia selalu berkomunikasi dengan seorang wanita perwakilan perwira GSA-nya yang bernama Sarah. Yang mana, karena hal ini, Frank nampak jadi tertarik pada wanita itu meskipun mereka belum pernah bertemu. Dalam salah satu panggilan, Frank memberitahu bahwa ia akan berada di Kansas minggu depan, dan Sarah dengan senang menunggunya. Well, for excitement. I'm gonna be in Kansas City. When are you calm? Hingga pada suatu malam diperlihatkan, sebuah regu pembunuh tiba di rumah Frank dan mencoba menghabisinya. Namun ia berhasil menghabisinya 3 dari mereka di dalam dan ia tahu masih ada lebih banyak lagi di luar. Dengan bermodalkan pengalaman Frank sebagai agen CIA, dia membuat semua itu begitu mudah baginya untuk menghabisi setiap orang dari para penyusup itu. Frank yang menyadari telepon disadap, berasumsi bahwa Sarah kemungkinan juga akan menjadi sasaran. Ia pun kemudian langsung pergi ke apartemen Sarah di Kansas, membobol kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Dan ketika Sarah tiba, ia ketakutan karena seseorang yang tidak dikenalnya masuk ke apartemennya. Frank berkata bahwa Sarah dalam bahaya dengan menjelaskan tentang orang-orang yang mencoba menghabisinya, yang menurutnya juga akan mencoba menghabisi Sarah. Namun Sarah menolak untuk pergi bersamanya. Jadi ia terpaksa menculik Sarah dan menyumpal mulutnya dengan sebuah lakban dan kemudian membawanya ke mobilnya. This is crazy. But you know, sometimes things happen. Di kesempatan lain ditampilkan William Cooper, seorang agen CIA, sedang melakukan rencana kematian pada seorang pria secara tidak sengaja. Seorang wanita bernama Cynthia Wilkes, yang tak lain atasannya, kemudian menugaskannya untuk melacak dan menghabisi Frank. Ia mengklaim bahwa ini adalah operasi rahasia yang melibatkan operasi rahasia total. Sementara itu, untuk mencari tahu siapa yang memburunya, Frank pergi ke New Orleans untuk menemui Joe Matheson, seorang teman lama dan mentor CIA yang sekarang tinggal di panti jompo. Sebelum memenjarakan Sarah di kamar hotel, Frank membawakan Joe bagian-bagian jari orang-orang yang telah menyusup ke rumahnya untuk dilacak. Joe memberinya petunjuk pertama ketika ia mengatakan kepadanya bahwa regu yang sama bertanggung jawab atas pengeksekusian seorang reporter New York Times beberapa minggu sebelumnya. Di sisi lain, setelah akhirnya berhasil kabur dari hotel, seorang agen yang menyamar sebagai polisi mencoba untuk menculik Sarah. Tetapi, Frank tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, yang mana nampak William muncul dan mengikuti mereka. Dengan memanfaatkan mobil polisi, Frank yang menyadari dia telah dibuntuti itu menipu polisi lainnya agar bisa menahan William dan kabur, kemudian kabur bersama Sarah. Mereka kini menuju kota New York untuk mencari petunjuk lebih lanjut dengan mengunjungi keluarga seorang reporter yang meninggal. Di sini, Frank menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka ke daftar para incaran. Daftar itu disembunyikan dalam sebuah buku di perpustakaan universitas. Yang mana salah satu nama, Gabriel Singer, seorang pilot kargo, yang dijelaskan masih hidup di antara semua orang yang berada dalam daftar itu, yang dijelaskan telah meninggal. Di saat yang sama, Frank tiba-tiba menerima berita tragis tentang Joe yang diklaim telah dieksekusi dari seorang perawat yang mengasuhnya. Setelah itu, mereka bertemu Marvin Boggs, yang merupakan mantan rekan Frank. Dijelaskan, Marvin kini menjadi terlalu paranoid dan benar-benar telah gila segera setelah Frank memberinya daftar incaran. Marvin pun menjelaskan apa yang terjadi dengan menjelaskan bahwa semua target terkait dengan operasi mereka dulu di Guatemala. Mereka kini bekerja sama dengan Marvin untuk melanjutkan penyelidikan. Net, got it. San Benito. Is there anybody still?
Sementara itu di markas CIA, William sedang mencari berkas Frank yang bertuliskan kata-kata merah, pensiunan, dan sangat berbahaya. William kini tahu bahwa Frank adalah salah satu agen CIA operasi hitam terbaik dan paling efektif. Di sisi lain, Gabriel, seorang pilot yang berada dalam daftar itu, ditemukan kini berada di Bandara Alabama. Setelah mendesaknya, ia pun menjelaskan bahwa misi tersebut melibatkan penyelamatan seseorang dari salah satu desa di Guatemala, dan seluruh penduduk desa tersebut dijelaskan telah dihabisi. I can't talk to you. Namun saat mereka berada dalam ruangan, Gabriel tiba-tiba ditembak oleh seorang penembak mesin yang berada di helikopter sebelum ia sempat menyebutkan namanya. Is that a 7? Singkatnya, setelah baku tembak sengit yang melibatkan senapan mesin, RPG, dan senjata lainnya, Frank, Marvin, dan Sarah akhirnya di sini berhasil melarikan diri. Bahkan Martin yang gila tampak menggunakan senjatanya sebagai tongkat bisbol untuk meledakkan musuhnya. Frank kemudian memutuskan untuk meminta bantuan seorang pria bernama Ivan Semenov yang tak lain adalah seorang mantan agen rahasia Rusia. Nampak Ivan setuju untuk membantunya dengan sebuah imbalan bantuan. Impossible. Hingga setelah itu, Frank akhirnya berhasil memperoleh informasi yang ia butuhkan untuk menyusup ke markas CIA. Frank berpura-pura menjadi jenderal, sementara Sarah berpura-pura menjadi fisikawan nuklir. Di sana, Frank meminta laporan misi Guatemala dari Henry, seorang pencatat arsip. Nampak, pria tua itu sangat menghormati Frank, sehingga ia hanya menawarkan berkas itu dan memberitahunya bahwa William sedang mencari berkas Frank beberapa hari sebelumnya. Mr. Moses. Frank kemudian berhadapan dengan William di dalam markas, dan keduanya bertarung saat Sarah duduk di ruang tunggu sambil membaca majalah terbalik. Setelah pertarungan panjang, Frank tertembak di bahunya dan terluka parah. Frank kemudian membakar gedung dan meledakkan pintu, menyamar dengan berpura-pura sebagai petugas pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatian penjaga, hingga kemudian berhasil kabur melarikan diri. Nampak, Marvin sudah berada di ambulans untuk menjemput mereka, dan secara mengejutkan Joe yang dikira sudah meninggal, di sini tiba-tiba muncul dari mobil. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Eagle's Nest, bagi tempat tinggal seorang teman lama mereka dulu bernama Victoria Winslow, di mana dia menyembuhkan luka Frank dan akhirnya bergabung dengan tim untuk membantu kelanjutan misi. Go. Artist with an RPN. Ed, what contract on the side? Kemudian, mereka melacak Alexander Dunning, seorang pedagang senjata dan kontraktor pertahanan yang mereka temukan di berkas Guatemala. Sementara Victoria dan Sarah berjaga di luar, Joe menyamar sebagai pembeli dan memasuki rumah Dunning bersama Frank dan juga Marvin. Mereka menginterogasi Dunning setelah mereka menyingkirkan penjaga di dalam rumah. Dijelaskan oleh Dunning, seorang letnan bernama Stanton terlibat dalam misi ekstraksi Guatemala. Stanton sekarang menjadi wakil presiden dan dia telah memerintahkan pengeksekusian kepada semua personel misi untuk menyembunyikan kebenaran bahwa dia telah menghabisi para penduduk desa. Do with that. He's trying to loose before he runs. Di sisi lain, FBI dan CIA rupanya telah mengetahui dan mengepung rumah itu, dan mereka tidak punya jalan keluar yang mudah. Melalui telepon, Frank memberitahu William tentang pengkhianatan wakil presiden. Tetapi William skeptis dan mencoba menegosiasikan penyerahan diri Frank. Setelah perdebatan singkat, Joe memutuskan untuk keluar dari rumah dengan alih-alih menyamar sebagai Frank. Tetapi, dia ditembak mati oleh seorang penyerang tak dikenal. Karena kematian Joe, mereka pun punya cukup waktu untuk melarikan diri dari rumah, sementara Victoria melindungi mereka. Beruntung, di sini mereka berhasil dievakuasi oleh Ivan yang tiba-tiba datang. Sementara itu, Sarah di sisi lain terpeleset dan jatuh dari hutan, hingga kemudian berhasil ditangkap. Kemudian, Frank menelepon William dan mengancam akan menghabisi keluarganya sebagai peringatan kepada William agar tidak pernah menyakiti Sarah. Frank juga meninggalkan berkas Guatemala untuk ditinjau William. Regu itu sekarang berencana untuk menculik wakil presiden dalam salah satu acara penggalangan dananya. Singkatnya, saat mereka tiba di acara itu, sebagai pengalih perhatian, Ivan membuat semua orang di ruangan itu panik. Sementara Victoria menggunakan kalungnya untuk mengunci pintu utama, memaksa wakil presiden dan Secret Service untuk pindah ke pintu kedua, tempat di mana regu itu menunggu dan menembak mereka. Nampak Ivan meledakkan bom di limusin. Sementara itu,
Victoria tertembak dalam perkelahian dan menyuruh Marvin untuk meninggalkannya karena dia merasa sudah tidak lagi berguna. Namun, Ivan di sini kembali muncul tiba-tiba dan membantunya. Me too. Almost there. Your resistance. I know. Di sisi lain, Frank nampak menyamar sebagai pengemudi limusin dan mendekati Stanton di luar gedung, sebelum menghabisi Secret Service dan hanya menyisakan mereka berdua. Keesokan harinya, Frank menghubungi William dan meminta agar Stanton ditukar dengan Sarah dengan mengatur pertemuan di sebuah pembangkit listrik Evanston. Anehnya, Dunning dan Cynthia di sini tiba-tiba muncul. Kemudian, mereka menemukan bahwa Alexander Dunning dan Cynthia adalah dalang di balik segalanya dengan wakil Presiden Stanton yang menjadi boneka mereka. Dunning kemudian menembak Stanton. Cooper yang muak dengan pengkhianatan Cynthia, jadi dia berpura-pura menangkap Frank dan kemudian menembak wanita tersebut. Martin dan Victoria yang bersembunyi juga berhasil menghabisi para pengawal Dunning dari atas. Kemudian Frank dengan cepat meninju tenggorokan Dunning hingga membuatnya sekarat. Yang setelahnya juga diikuti Marvin yang ikut mengeksekusi Dunning untuk memastikan kematiannya. Kini, William Cooper dan Frank Moses nampak telah menjadi teman, dengan menyatakan bahwa ia dapat mengatur semua kejadian ini sekarang sambil mengizinkan kepada timnya Frank untuk segera pergi dengan damai. Feel better now? Di dalam mobil, nampak Ivan mengingatkan Frank tentang kebaikannya tentang mencuri nuklir dari Moldova, tapi Sarah dengan bersemangat bersikeras untuk ikut ketika Frank memintanya untuk bergabung. Only a small. Di akhir film, beberapa bulan kemudian Frank dan Marvin nampak sedang melarikan diri dari pasukan Moldova dengan perangkat nuklir curian yang berhasil mereka dapatkan. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Keep your dress on, Moldovas!